Film ini menceritakan tentang desa yang berada di pesisir pantai yang indah dan tenang di wilayah Midwich, California. Namun desa tersebut tiba-tiba mendapatkan serangan dari makhluk misterius yang menyebabkan para penduduk tiba-tiba tidur pulas selama 5 jam, dan menyebabkan 10 orang wanita hamil secara misterius, termasuk wanita yang belum pernah berhubungan badan dengan seorang pria. Pada suatu hari ketika para warga yang ada di tempat itu yang sedang mempersiapkan acara festival tahunan yang diadakan di sekitar pesisir pantai, dan saat waktu menunjukkan pukul 10 pagi, tiba-tiba para penduduk yang ada di desa itu tertidur pulas, bahkan hewan dan makhluk hidup lainnya pun ikut tertidur pulas seperti tak sadarkan diri. Dan pada saat jam yang sama seorang pria bernama Mike yang sedang mengendarai mobil, dan ia pun langsung tertidur pulas hingga menyebabkan kecelakaan setelah menabrak mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan itu yang menyebabkan Mike tewas seketika. Setelah insiden itu kemudian para polisi yang ada di luar kota bersama dokter forensik, mereka segera menyelidiki fenomena aneh yang melanda desa itu. Kemudian seorang polisi mencoba masuk ke dalam desa itu dan ia pun langsung tertidur pulas setelah melewati pembatas desa tersebut. Namun para ahli yang langsung melakukan penelitian dan investigasi di desa itu, mereka tidak menemukan bahwa desa tersebut terhubung dengan pabrik nuklir ataupun pabrik kimia yang dapat menyebabkan kebocoran gas beracun ataupun sampah dari limbah kimia. Dan salah satu dokter bernama Alan yang baru saja pulang dari kota, ia pun khawatir karena istrinya yang bernama Barbara. Ia tidak menjawab panggilan teleponnya, dan pada saat waktu menunjukkan jam 4 sore semua orang pun kembali bangun secara bersamaan. Lalu Alan segera menemui istrinya Barbara, namun Barbara tampak kebingungan karena ia tidak ingat apa yang telah terjadi padanya selama 5 jam tertidur pulas. Dan beberapa minggu kemudian 10 orang wanita di desa itu hamil secara tiba-tiba, bahkan seorang wanita bernama Haley, yang belum pernah berhubungan badan dengan seorang pria selama lebih dari 1 tahun, ia pun hamil bersama wanita lainnya. Kemudian seorang ahli epidemiologi yang bekerja di pemerintahan federal yang bernama Susan Ruffel, ia menawarkan uang dari pihak pemerintah sebanyak $3.000 bagi setiap kepala keluarga yang mau merawat bayinya itu, karena mereka ingin menggugurkan janin yang ada di dalam kandungannya itu, dan setelah mendapatkan uang kompensasi dari pemerintah, dan mereka pun setuju untuk merawat bayi-bayinya tersebut. Lalu beberapa bulan kemudian, 10 wanita itu pun mereka semua melahirkan pada hari yang sama, mereka melahirkan bayinya yang berkulit pucat dan rambut berwarna perak, semuanya terlihat seperti saudara kandung, 5 bayi laki-laki, dan 4 bayi perempuan karena 1 bayi perempuan meninggal setelah terlihat tali pusar ibunya. Lalu Dr. Susan membawa bayi yang meninggal itu ke dalam ruangan laboratorium untuk dilakukan penelitian. Saat baru umur 1 bulan, bayi-bayi itu semuanya berjalan normal karena mereka belum cukup untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Namun salah satu bayi lelaki putra Jill yang diberi nama David yang sudah bisa merangkak, ia lebih cerdas bahkan bisa mengeja namanya sendiri. Namun tidak dengan bayinya Barbara yang bernama Mara, salah satu pimpinan dari ke-9 bayi-bayi itu yang sangat kejam. Pada suatu hari saat ibunya sedang memasak air, lalu Mara menghipnotis ibunya saat Barbara melihat mata Mara yang bersinar, kemudian memasukkan tangan Naya sendiri ke dalam air yang sedang mendidih tersebut. Beruntung Jill yang saat itu baru tiba di rumah Barbara dan berhasil menyelamatkannya. Lalu keesokan harinya Mara kembali menghipnotis ibunya dengan melompat dari atas tebing hingga tewas. Beberapa tahun kemudian saat bayi-bayi itu menginjak umur 5 tahun, mereka semua berpasang-pasangan seperti pasangan kembar, namun tidak dengan David yang pasangan wanitanya meninggal saat dilahirkan, dan David pun menjadi seorang anak yang selalu dikucilkan dari pasangan anak-anak tersebut. Namun David berbeda dengan anak-anak lainnya, ia mempunyai hati nurani dan kasih sayang yang berbeda dengan mereka yang tidak memiliki hati nurani atau kepribadian individu, yang selalu menunjukkan kekuatan psikisnya hingga mengakibatkan konsekuensi dan kekerasan yang dapat menyebabkan kematian kepada seseorang. Setiap kali salah satu dari mereka ada yang tersakiti, maka mereka akan segera bergabung untuk membunuh orang yang telah menyakitinya, sehingga anak-anak tersebut tempatkan di sebuah gudang sebagai ruang sekolah bagi mereka karena mereka mempunyai reputasi yang sangat buruk di desa tersebut.
Saat di dalam gudang, petugas kebersihan yang ada di tempat itu dalam keadaan mabuk, lalu ia mengolok-olok salah seorang anak bernama Robert, pasangan dari Mara, dengan sapu yang dipegangnya, dan anak-anak itu pun tidak tinggal diam. Kemudian mereka menghipnotis petugas kebersihan itu, dengan menyuruhnya untuk naik ke atas atap, kemudian menjatuhkan dirinya sendiri hingga tewas. Pada suatu hari David berpisah dengan kelompoknya dan berjalan menuju pemakaman umum untuk mencari makam pasangannya yang telah meninggal saat dilahirkan. Kemudian ia bertemu dengan Alan yang sedang berziarah ke makam almarhum istrinya Barbara. Lalu David memberitahukan kepada Alan bahwa ia sedang mencari makam pasangannya yang telah meninggal saat dilahirkan, dan Alan pun terkejut karena David tidak pernah diberitahu tentang bayi yang telah meninggal tersebut. Kemudian Alan pergi menemui Dr. Susan untuk menanyakan kemajuan dalam penelitiannya mengenai anak-anak itu, lalu Susan mengungkapkan bahwa desa mereka bukan satu-satunya yang mengalami fenomena seperti itu, bahkan beberapa desa kecil pun mengalami kehamilan secara bersamaan. Kemudian Dr. Susan membawa Alan ke sebuah ruangan rahasia dan menunjukkan kepadanya jasad bayi dari pasangan David yang ia simpan di dalam toples untuk penelitiannya. Dan wajah bayi itu sangat menyeramkan seperti makhluk alien. Setelah itu Alan pulang ke rumahnya dan mendapati Mara sedang mengemas barang-barangnya karena mereka ingin tinggal di sebuah gudang kosong yang jauh dari pemukiman penduduk, dan anak-anak yang lainnya pun ikut bersama Mara tinggal di dalam gudang tersebut. Keesokan harinya seorang pria yang bernama Bill, ayah dari salah satu anak-anak itu, ia datang ke gudang tersebut untuk membawa putrinya pulang kembali ke rumahnya. Namun anak-anak lainnya tidak mengizinkan ia untuk membawa kembali putrinya. Kemudian mereka menghipnotis Bill dengan menabrak mobilnya ke sebuah tangki yang berisi bahan bakar hingga menyebabkan ledakan yang begitu hebat dan Bill pun tewas seketika. Dr. Susan yang sedang berada di kliniknya, karena mereka mengetahui bahwa Dr. Susan telah mencuri jasad bayi pasangan David yang dulu meninggal saat dilahirkan, lalu mereka menghipnotis dan membunuh Dr. Susan dengan cara menikam dirinya sendiri dengan sebilah pisau bedah. Sementara para penduduk desa yang sedang melakukan unjuk rasa di luar gudang tempat anak-anak itu berada, untuk membakar dan menghancurkan gudang itu beserta anak-anak yang ada di dalam gudang tersebut, lalu anak-anak itu menghipnotis salah seorang pengunjuk rasa dengan membakar dirinya sendiri hingga tewas. Sementara di luar gudang para polisi dan tentara yang akan menghabisi anak itu, kemudian Mara bersama anak-anak lainnya menghipnotis semua tentara dan polisi itu, hingga mereka saling baku tembak antar sesama rekannya sendiri. Alan yang sudah tiba di tempat itu, kemudian ia membawa anak-anak tersebut ke dalam gudang dengan membawa koper yang berisi bahan peledak, lalu Alan menyuruh David untuk mengambil buku catatannya yang tertinggal di mobil, karena ia tidak mau David ikut tewas bersama anak-anak itu. Namun Mara yang curiga kepada Alan kemudian ia melarang David untuk keluar dari gudang tersebut. Mara yang bisa membaca pikiran orang lain, kali ini ia tidak bisa melihat apa yang sedang dipikirkan oleh Alan, karena Alan telah memblokir pikiran mereka dengan membayangkan dinding bata merah. Beberapa menit kemudian Jill yang berhasil meloloskan diri saat Alan menguncinya di sebuah ruangan. Ia telah tiba di gudang itu kemudian secara diam-diam mengajak David untuk keluar dari gudang tersebut, tetapi Mara dan anak-anak lainnya dapat mengetahui saat Jill akan membawa David keluar. Namun mereka tidak bisa fokus kepada dua orang pada saat waktu yang sama, lalu Mara menggunakan segala kemampuannya untuk bisa membaca apa yang sedang dipikirkan oleh Alan serta isi dari koper yang dibawa Alan tersebut, dan Mara pun berhasil melihat isi di dalam koper itu berupa bom waktu. Namun bom itu segera meledak dan menghancurkan semua isi di dalam gudang itu termasuk anak-anak yang ada di dalamnya, dan Alan pun tewas menjadi korban ledakan tersebut. Sementara David ia selamat saat Jill segera membawa keluar dari gudang itu. Kemudian Jill membawa David keluar dari desa terkutuk tersebut, menuju kota untuk memulai hidup barunya di sana. Dan film pun selesai.